Kalau dia Kristen tersinggung, dia lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka dengan Yahya. Setiap ceramah begini begitu, begini begitu, nyinggung-nyinggung salib. Dan nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Dalam persoalan risalah historik, no history, no truths, no truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tak ada kebenaran. Tak ada kebenaran, maka tak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Oh, ini berarti kebenaran Islam ini. Saya mau masuk Islam. Saya mau tinggalkan jabatan saya sebagai pendeta, rektor. Saya akan masuk Islam. Tapi tidak semudah itu. Belum dapat petunjuk. Hanya karena logika saya sudah bersih. Petunjuk ini yang mahal sekali. Tidak semua orang akan mendapatinya, kecuali yang beruntung. Allahu Akbar. Diam saya sejenak, terus berpikir, berarti sebelum datang Nabi Muhammad, Al-Quran sudah turun. Karena sampai pada hari ini perkataan Isa yang disebut tadi itu masih ada dalam isi Al-Quran. Al-Quran berarti sudah ada atau belum? Sudah ada Al-Quran, tapi Nabi Muhammad belum datang. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Oh, sudah pernah ketemu Pak Yahya. Di mana? Di warung makan Takanajuo. Di warung makan Ciganea. Itu memang tempat saya makan. Satenya memang untuk. Maka saya suka kalau itu Ciganea. Pasti di kepala di otak saya nggak makan dulu dari rumah. Nggak mau juga makan di tempat ceramah begini. Nggak enak. Kopi aja kurang manis tadi. Apa ini ditaruh susu begini? Ini orang penyakitan. Susu. Innalillahi. Anak bayi punya ini. Saya minum Kang. Bukan ini minuman pencerama. Itu yang hitam kopi sini. Semacam air putih. Apa ini? Ini atlet pemain bulu tangkis ini. Ini mah minuman orang sakit di rumah sakit. Bawa sana. Sini kopi. Itu minuman mujahid gahwa. Mujahid mesti minum kopi, apalagi dingin begini. Masya Allah. Betul Bu? Nah, kan? Jadi maksudnya kan begitu. Kebenaran sebuah kitab itu harus juga diukur dengan kekuatan logika. Iya ya, benar ya. Kalau Nabi Muhammad yang bikin Al-Quran, tak mungkin lah. Dia akan datang setelah Isa sudah menyampaikan. Yang disampaikan Isa 576 tahun terbukti. Bahkan sampai hampir 1500 tahun. Al-Quran tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor Kitab suci Kristen, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang sarto ke kiri, Bartolomeus, Capticus, Stefanus, Tetanus marah sama saya katanya. Allahu Akbar. Jangan marah, jangan suka marah-marah. Berkelahi kita di atas meja, berdebat secara intelek supaya saya Islamkan kalian. Hadirkan kasih banyak kalian punya jemaat di depan supaya saya Islamkan. Minggu bulan kemarin saya dari Sumatera keliling Jakarta, Sumatera, Jambi, Aceh, 17 kafir saya Islamkan. Dalam sebulan pasti ada 2-3, sudah ribuan. Apa enggak jengkel tuh kafir sama saya? Duh, lama-lama habis ini domba-domba ini.
Tapi saya juga sportif bermain. Saya bilang jangan semualah masuk Islam. Kalau sudah semua nanti siapa yang jadi kayu bakar? Betul Bu? Bu, betul? Kemarin kan ada orang India nih, ada di video saya di HP. Orang India saya Islamkan di Belawan, Sumatera Utara, Medan. Di pinggir gereja banyak sekali. Saya Islamkan orang India. Agamanya Buddhis. Saya bilang sama dia, namanya Yogi. Yogi, alhamdulillah kau masuk Islam. Kenapa Ustaz? Kalau ente tidak masuk Islam, Masya Allah, hitam mengkilat begini, kayu bakar paling mantap ini. Oh, lama di api ini kalau yang begini. Memang mengkilat seperti HP saya ini nih. Hitam sekali, mengkilat, gagah ini kalau jadi kayu api ini. Terkait dengan itu, ibu bapak protes sama saya. Oh enggak ah, Nabi Muhammad belum datang, belum ada Al-Quran. Sudah ada, buktinya yang Isa katakan ada di Al-Quran sampai hari ini. Yang saya baca pertama surat Maryam, yang saya baca kedua adalah As-Saff 61 ayat 6. Ada semua dalam Al-Quran. Berarti sudah ada Al-Quran. Isa sudah menyampaikan, Muhammad belum datang. Ibu bapak protes sama saya. Iya memang sudah ada Ustaz, tapi waktu itu sudah ketemu Nabi Muhammad. Di mana ketemu? Di warung Ciganea. Muhammad ngomong sama Isa, apa mat? Tolong dong kalau ente datang kabarin aneh, tulis di Al-Quran. Mana mungkin nggak masuk? Jauh jaraknya, mana tahu Rasul Isa datang. Semua itu berkat pertolongan wahyu epakalupsis diturunkan di Gua Hira. Disusunlah Al-Quran itu berjilid-jilid, sastra yang terkandung di dalamnya mengandung 6.666 ayat, 30 juz, 112 surat. Umat Islam bisa menghafal dari A sampai Z. Quran surah Al-Baqarah yang begitu banyak ayatnya dihafal di luar kepala oleh umat Islam, 30 juz. Saya pendeta 16 tahun tidak pernah hafal satu lembar pun. Karena buatan otak manusia yang bikin, jadi susah kita hafal. Begini supaya lebih mudah. Di Purwakarta ini ada koran atau tidak? Ada koran nggak? Terbitan koran apa? Purwakarta Pos atau apalah? Tribun Jalanan atau apa? Oh, Tribun Jabar. Berapa halaman itu? Anggaplah 5 halaman, 4 halaman, 3 halaman. Cari orang Purwakarta yang bisa hafal. Jangan 5 halaman, halaman depan saja 1 halaman. Bisa nggak? Berita besok atau berita hari ini. Nggak percaya saya kalau dia mampu menghafal itu. Tapi kenapa Al-Quran bisa? Kenapa Al-Quran bisa? Itulah mujizat daripada al-lahuda warahmatul lil, bukan lil alamin, lil mu'minin. Antum ini kalau dengan lil pasti alamin. Wah, ketahuan siapa yang mu'alaf kan begitu. Makanya antum jangan bilang saya mantan kafir, jangan-jangan antum ini. Lihat-lihat dulu yang datang. Ini yang datang bukan mu'alaf, yang datang ini al-muhtadin. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Antum jangan dulu bangga lah kalau nggak ngerti Islam, kan begitu. Itu bangga tapi kosong. Begitu dicoba, sama dengan tuh Esra Soro itu yang ngaku pendeta itu. Dia banyak bicara, banyak bacot, banyak mulut besar. Setelah dipanggil berdebat, kabur, fitnah balik orang. Itu cara orang-orang kafir, pengecut. Umat Islam jangan pengecut begitu, harus penuh berlimpah dengan ilmu. Ya, ikuti seperti Nabi SAW, tidak cari musuh tapi kalau diundang mari. Musuh tak ku cari, ketemu tak ku lari, kan begitu. Makanya harus berilmu, punya bekal di dunia ini. Karena kata Rasul perjalanan kita masih jauh. Gitu. Jangan cuma bangga karena oh saya orang Islam. Oh tidak begitu, bangga tapi berisi. Bangga tapi punya kekuatan, bangga tapi punya power. Jangan bangga cuma karena label. Gitu. Nanti setelah jadi pejabat, sudah pernah saya terjadi itu, Pak dan Ramil. Orang berpangkat acara maulud memberi sambutan kocar kacir. Kita sampaikan solawat dan salam
kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wey! Bukan mualaf dia, bukan dari kafir dia, memang Islam nenek moyang. Berpangkat. Kacau, kenapa bisa salah komandan? Gugup saya di samping kiai, gugup apaan? Ada juga yang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, lakalau kalau kuwata. Pak Joko, ya sudahlah, kalau sudah salah begitu, orang Indonesia kan suka dangdut, Bu. Kalau sudah salah langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, kalau ada satu yang kau, langsung tutup dengan dangdut. Itu terhibur. Tapi kalau ente paksa, ini bahaya. Partai Islam, ini kalau nikmat yang tertunda begini bahaya ya. Sudah taruh sini, seperti 3 jam lagi saya ceramah. Taruh itu gula merah, tambah di situ, kasih banyak. Jangan tanggung-tanggung kalau kiai besar begini. Bawa lagi itu minuman orang sakit itu. Saya masih sehat. Lain kali lihat baik-baik panitia kalau undang saya. Ini amplop mah nomor 80. Nanti jadi Ustadz amplop, imanuhum fi amplopihim. Nggak dikasih amplop ngambek, nggak mau lagi diundang. Cari amplop, saya nggak masuk Islam di sana lebih besar insentif dari Jerman. Jangan disangkali kafir. Dulu kalian anggota saya dulu. Saya yang pendetakan kalian kok, saya tahu isi kepala kalian. Tidak ada memancing-mancing saya supaya saya marah. Saya nggak bakal marah, saya nggak pemarah orangnya. Tapi saya orangnya disiplin. Saya tegur depan-depan kalau salah. Memang karakter saya dari kecil begitu, nggak bisa lihat salah saya. Di rumah pun begitu. Kalau ada salah, tidak ada saya main belakang, tembak depan. Karena sudah terbiasa memang begitu. Karakter yang bisa dibaca orang lebih baik daripada karakter yang tersembunyi kemudian membunuh. Itu bahaya. Tegur saja. Untuk apa kita jadi pendakwah tak punya wibawa? Saya ceramah di Bogor, duduk dengan 2 ustadz. Saya tanya panitia, bilang, Ustadz nanti yang penceramah pertama ada, antum terakhir. Saya bilang, saya duluan, saya mau cepat. Ini di Cianjur, daerah apa sana, daerah belum merdeka itu. Apa yang 4 jam jalannya begini itu? Aduh, Cidaun. Itu sampai di sana lewat jalanan kecil jurang penuh kebun teh. Pokoknya kami pulang cuma mobil kami suami istri jalan. Allahu Akbar, kristenisasi luar biasa di sana. Jadi saya tanya panitia, mana yang satu ceramah ini? Datang orang kaya, innalillahi. Dia ustadz, dia cium-cium tangani orang kaya. Saya tanya sama panitia, dia ustadz? Iya, dia mau duet sama ustadz. Saya bilang, saya pulang nggak semau saya model begini. Ini penjilat bukan ustadz. Ini orang kaya yang cium tangan ente. Bukan berarti kita minta dihormati, tetapi wibawa seorang ulama di atas segala-galanya. Yang ulama yang betul-betul lurus. Jangan dipancing dengan harta, dipancing dengan jabatan, kemudian tenggelam. Ulama yang konsisten, dari awal lurus, dilantik jadi ulama, disebut sebagai kiai, disebut sebagai ustadz, sebagai guru, al-mukarram wal muhtaram. Begitu dia berdiri dengan suaranya, ruh kekuatan Allah ada selalu dengan dia. Bersih dia dari pengaruh-pengaruh duniawi dan tidak terprovokasi dengan mental politik. Dia bicara lurus, benar. Itu ulama. Tidak memihak kepada A, tidak memihak kepada B, batil dihambat. Saya bilang orang kafir masuk neraka, jangan ibu bapak berpikir saya benci kepada kafir. Bukan. Tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Saya sayang kepada mereka karena masih banyak saudara saya di Manado yang kafir. Supaya apa? Mereka masuk Islam. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sama muslim bersaudara. Asyidau alal kupar, keras dengan kafir. Jangan baku jilat dengan kafir. Pak Dan Ramil di kantor ada tentara Kristen, kasih nasihat Pak. Matius,
Kamu sudah punya pangkat tentara, masuk Islam. Kalau enggak nanti kamu mati masuk neraka. Bilang begitu Pak, nah apa-apa. Tapi bukan benci, sayang. Karena kalau Pak Dan Ramil masuk surga, Pak Kapolsek masuk surga, ada anggota yang Kristen tidak diajak pada kebenaran. Begitu Bapak bergembira dengan bidadari di surga, si ahli neraka akan diajak bicara Pak. Menurut Quran akan diajak bicara oleh Allah. Kenapa kamu di situ? Itu Kapolsek sama Dan Ramil tidak ajak kami Pak. Oh, jadi kamu menderita di neraka karena dua orang ini? Iya. Sampaikan sajalah. Yang penting tidak dengan kekerasan dan benci. Oh, aman sekali. Apalagi umat Islam ini, Masya Allah, Indonesia ini terkenal the Muslim is the best. Muslim terbaik in the world, di dunia adalah Muslim Indonesia. Di mana ada kafir, Muslim mayoritas, insya Allah si kafir terlindungi. Amin. Sebaliknya, di mana mayoritas kafir, Muslim sedikit, habis. Saya orang Manado, jadi saya tahu. Kakak saya jualan sayur, kakak saya jualan tomat, kakak saya jualan sembako di pasar. Di sebelahnya orang Kristen jualan kepala babi, daging babi. Sampai hari ini, toleransi apa itu? Kebablasan. Jadi kalau bicara toleransi sama saya, nggak usah, saya nggak usah ditipu. Saya pernah hidup di mayoritas Kristen, saya sekarang hidup sebagai seorang Muslim. Nggak bisa dipercaya orang kafir itu dalam toleransi, nggak bisa. Tidak ada lain tujuannya kecuali merusak akidah orang Islam. Makanya tuntun mereka, pancing mereka supaya mereka mendapat hidayah dari Allah. Terangkan kepada mereka. Saya Pak Dan Ramil anak tentara Pak. Bapak saya pensiunan Pasi 1 Korem 131 Santiago. Ayah saya datang ke rumah belum Islam, saya tegur, masuk Islam kalau tidak masuk neraka, you kafirun. Kau kafir saya bilang. Kok Islamnya radikal sekali kamu? Bukan radikal, memang bapak kafir. Begitu nanti dia tidak masuk Islam dan masuk neraka, bebas saya. Bebas masuk surga melenggang ke atas tanpa ada hambatan. Suami dengan istri, istri nggak ajak suami nggak ngajak istri untuk beribadah. Suami soleh sendiri, pergi sholat kemana-mana, istri anak ditinggalkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, hanyalah simbol. Maka suami akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Kenapa kau di surga, istrimu di neraka? Kenapa istrimu di surga, suamimu di neraka? Nah, maka ada keseimbangan, the balancing in the life. Dalam kehidupan ini ada keseimbangan antara suami istri, antara anak dan orang tua. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan, saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Dan nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Kenapa? Kamu baca buku dong tentang salib. Salib itu bukan eksekusi Isa al-Masih. Salib itu adalah lambang eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. 65 sebelum Masehi sampai dengan tanggal 6 tahun 6 Masehi, Rom sudah menduduki Urusalimah, atau kita sebut, orang awam menyebutnya Yerusalem. Jangan mondar mandir, duduk diam-diam. Sudah menduduki Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa al-Masih, atau dalam bahasa Ibraninya, bahasa kampungnya Isa, Yeshua HaMashiach. Dia lahir pada tahun 6 Masehi. Perhatikan baik-baik. Mau dengar saya mau cerita? Bu, jadi ada perempuan suci, tidak meninggalkan sholat 2 waktu, tidak juga berakhlak kotor, bersih dalam perilaku dan akhlak, lurus dalam pengakuan ibadah akidah. Siapa namanya?
Maryam. Di tengah-tengah malam datang Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Melimpah ruahkan kepada Maryam benih dalam fikorari makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Isa ibnu Maryamah Ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Makanya Maryam hamil tanpa proses biologis, tanpa makna konotasi seks. Artinya tidak ada persetubuhan antara laki dan perempuan. Hamil. Ibu-ibu boleh nggak begitu hamil? Bapak harus nyosor dulu subuh-subuh kan begitu. Bangun pagi Maryam mulai cari mangga mentah. Lihat di tetangga Cikalong Wetan kagak ada. Purwakarta Pleret dapat, ambil, kupas. Mulai meludah, pih. Maria mulai remuk redam hatinya. Kok saya ini lain perut saya ini. Dulu tidak ada USG. Jadi dia caranya untuk memeriksa dia hamil, dia hanya merasakan secara kontak fisik. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mulai besar. Maria mulai beli gamis yang agak besar. Menghindar Maryam. Karena di Israel sampai hari ini ada 3 hukum rajam yang berlaku. Saya pernah di sana, pernah sekolah di sana, Komandan. Program Magister Teologi sana, saya di Seberot, Yerusalem. Jadi ada 3 hukum rajam itu. Ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Ketemu hewan anjing, rajam dengan batu. Bertemu perempuan berzina atau hamil tanpa suami, rajam dengan batu. Maryam takut dengan hukum itu. Maryam pergi dari rumah. Karena di wilayah Yerusalem itu banyak kurma, dia berlindung di bawah pohon kurma. Di antara pepohonan yang berdekatan, ada di Israel itu disebut dengan kanon. Kanon itu tongkat pengukur. Jadi dia mulai ukur dari antara satu kurma ke kurma lain. Di mana sebidang tanah paman saya, di situ saya akan bangun gubuk kecil. Jadi Maryam itu dalam sejarah bukan di kandang binatang. Ini kafir roba di kandang binatang. Innalillahi. Maryam bersembunyi di bawah pelepah kurma. Ini saya mau cerita sampai kepada salib ya. Saya meluruskan. Makanya kalau Ustaz Somad dipanggil polisi, saya siap jadi saksi ahli. Dan saya lebih ahli dari semua pendeta di Indonesia ini. Saya menantang debat terbuka kok. Enggak ada, cuma tuh Esra Soro itu. Ya kasihan kau. Bahasa Indonesia saja kau putus-putus, apalagi bahasa asing. Bukan pandai enteng, kita enggak boleh orang Islam juga pandai enteng hewan. Tapi itu kan makhluk kafir sok pintar. Kita banting dengan sombong juga. Kau baru belajar cuma 1 ayat dalam Bible. Kau pakai Bible, bawa kalau debat 1 kontainer ke bawah. Saya sudah bilang 1 lembar pun tak akan bawa saya kalau debat terbuka. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Karena orang Islam itu, pendakwa itu tidak ada tuh bawa kitab ke sana kemari. Kitab itu sudah menyatu dalam jiwa seorang pendakwa. Oh, tengah malam menjelang maghrib Maryam sholat. Karena di zaman Maryam itu orang sholat, di zaman Isa orang sholat 2 waktu bu. Begitu sholat datang, begitu salam datang Ruhul Kudus. Yam. Siapa anda? Siapa antum? Anak malaikat Jibril. Pulang. Kembalilah ke rumahmu karena kandunganmu sudah mendekati hari. Pulanglah Maryam. Sampai di rumah Maryam sudah ditunggui oleh ahli kitab, ahli Taurat, orang Saduki. Tadi yang dibaca tadi. Saya ikuti apa dibacakan tadi. Dan orang-orang pendek yang pandai melihat bintang. Kalau kita orang Islam, orang Kristen, dulu orang Kristen menyebutnya Majus. Kalau kita orang Islam menyebutnya orang-orang Majusi. Itu ahli melihat bintang. Mereka melihat bintang, ini bintang ini akan datang seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel. Mereka tunggu dalam rumah Maryam. Mereka sudah pegang batu.
Begitu Maryam melahirkan anak, mereka pegang batu, mereka mau rajam, nih anak dimandikan, pusarnya mulai dipotong, putus, ditaruh di ayunan dari bentuk kayu, rotan. Kayu bukan rotan. Jangan bilang oh salah tuh Yahya. Ini ada di syuting ini. Masa di Israel ada rotan, kan begitu. Hati-hati sekarang ini orang kritis. Dibuat dari kayu arah. Ayunan itu digoyang. Begitu Maryam ibunya mau dilempar, dirajam dengan batu, bayi ini bicara, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya makana lillahi ayata kizami waladin subhana isaqada amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, qala inni Abdullahi ataniyal kitab, saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku awsani bi sholat, mendirikan sholat. Isa Kristen atau Islam? Islam atau Kristen? Islam. Karena dia sholat. Wa zakati, dan membayar zakat. Madum tuhaya, seumur hidupnya. Membayar zakat, sholat adalah perbuatan akhlak mulia orang Islam. Itu saya bilang tadi, dalam sejarah di zaman Musa, jangankan zaman Isa, 3.500 tahun sebelum Isa, ada orang yang sholat, Musa dan pengikutnya. Cuman kan nabi-nabi ini pengikutnya sedikit. Ibrahim kalau nggak salah pengikutnya cuma 1 kabupaten, Musa cuma 1 kecamatan, Isa cuma 1 desa. Makanya waktu pilpres sedikit yang mati. Nah, Nabi Muhammad 34 provinsi, yang mati 500 KPPS, berangkat mati berjamaah. Ada ustadz di Bandung bilang, oh mati karena diracun. Oh jangan juga begitu, karena belum ada fakta yang menunjukkan mati dia diracun. Hati-hati. Tapi kalau mati model begini, innalillahi, ini kayak belum mati. Kenapa? Karena mati itu adalah rahasia, very very secret from Allah, dari Allah, dan sangat rahasia. Tapi kalau mati begini berjamaah, ditanya apa alasannya? Kelelahan. Masuk akal gak? Ini kayaknya gampang sekali, kok bisa lelah orang mati sampai 500 lebih. Nah, ini kita harus ungkap ke publik supaya apa? Jangan menjolimi sesama rakyat. Pemerintah jangan menjolimi rakyat, rakyat jangan menjolimi pemerintah. Negara akan jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mati kok cepat sekali begini? Satu kali mati 500 orang. Belum mati itu. Nah, nanti kalau di sana baru malaikat Malik dan Mungkar dan Nakir tanya, tendang yang mati Abdullah, di mana sebagian suara Prabowo? Kan begitu, tendang-tendang. Nah, baru ketawa, berarti pendukung Prabowo banyak ini. Banyak kampret di sini. Kemarin saya di sana di Cilenyi banyak kampret juga, ada juga ebong. Ini cebong kampret, stop sudah ya. Berteman sekarang kita. Begitu mau lempar, ayat bunyi. Nggak jadi. Hah? Dia sholat, nggak jadi. Keluar lagi. Yahudi ini kan kurang ajar, bangsa biadab. Makanya saya bilang, jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi cuma Kristen. Allah. Datang lagi Yahudi tengah-tengah malam, lempar yuk, lempar. Di sini mereka benci. Begitu mau dirajam, muncul lagi, keluar dari mulut si bayi. Wa itqala Isa ibnu Maryam, ya bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat basyiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falama ja'ahum bil bainati qalu hisasyirun mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku.
Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad. Ayat inilah saya masuk Islam. Artinya bukan dipaksa juga untuk enak kamu Islamnya begini, Islamnya begitu. Enggak. Ada anak saya perempuan kuliah di Bandung, di Unikom, saya misalnya nasihati. Papa selalu berdakwah. Papa nggak minta banyak sama kamu. Apa? Satu aja. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dari jarak jauh pun saya kontrol. Bangun, sholat. Oh ya Pak, ini saya lagi siap-siap mau sholat. Kontrol aja. Kontrol, apalagi sudah dimudahkan oleh Allah dengan apa informasi telekomunikasi. Handphone. Kita handphone sehari penuh yang dilihat dangdut, Dulia Perez, apa itu? Bukan. Ada satu waktu di masjid orang baca Al-Quran, saya mau ceramah, dia baca Al-Quran, Ustadz baca Al-Quran pakai HP. Saya bilang stop. Ada mushaf di mimbar itu, pakai mushaf. Berhenti. Kenapa Ustadz? Habis kau lihat ayat di sini, sebentar ada kiriman dari konten-konten perusahaan-perusahaan subkontrak dalam Telkomsel itu, kirim kau perempuan telanjang bulat. Saya kan sering lihat begitu. Ngapain saya munafik? Masa ada konten yang bila berisikan konten perusahaan-perusahaan subkontraktor Telkomsel, Indosat. Oh jangan, itu HP-nya Ustadz, jangan dikirim. Nggak ada begitu. Nggak usahlah hidup bertopeng dan bersayap-sayap begitu. Terus terang aja, memang betul pernah masuk di sini. Innalillahi, hapus. Istighfar, hapus. Dan memang begitu dunia. Ikan di laut pun, laut itu bergaram, tapi kita ambil ikan, kita pancing ikan, kita makan mentah, tidak bergaram. Begitulah gaya hidup. La yaguronaka taqallubul lazina kafaru fil bilad. Mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah engkau terperdaya dengan kehidupan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi kita sebagai Muslim, you know the best, but the best, but you difference. Kau bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi Muslim adalah lain daripada lain. Berperawakan, berpenampilan, berperilaku, berakhlak mulia, sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini kan penuh dengan macam-macam hiruk pikuk, tawaran, hubud dunia, roh sukuli hotiat. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Tak perlu kita jadi seperti dunia. Nah, caranya bagaimana? Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita antar sama keluarga, komunikasi suami istri, istri dan suami dan anak. Itu suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua. Dekat. Saya istri saya 2. Satu dari Kristen, satu sini yang di orang Darangdan. Orang nggak tahu, selama tetangga pun tidak tahu kalau saya poligami, karena nggak pernah ribut. Tapi tetangga sebelah tiap kali gajian bentrok sampai kursinya keluar. Bagaimana kami mau bentrok, kami mau ribut? Yang dihadirkan tiap hari adalah Allah. Yang muda jalan begitu mengaji, orang Sunda, di Sunda. Kalau di tempat-tempat masjid saya ceramah, dia baca Al-Quran, saya ceramah. Yang tua juga tidak dengki, tidak iri, tidak ada segala macam. Ada yang sudah tahu tanya, Ustadz bagaimana masalah tidur? Ya tidur tutup mata tidur. Yang dipikir seks melulu. Yang dipikir adalah syahwat. Ustadz bagaimana harta? Oh enggak kekurangan, berkelebihan. Alhamdulillah. Makanya poligami itu bukanlah Poligami itu bukan perintah, tapi izin. Makanya di Al-Quran dikecerahkan kalau tidak berbuat adil nggak boleh. Izin Allah, kehendak Allah, ridha Allah, maka kita ringan menjalankannya. Tapi kalau poligami satu di barat, satu di timur, bohong di timur, bohong di barat, ini tuh bahaya. Akhirnya ujung-ujung muncul di running text televisi. Apa? Istri muda utang gara-gara hutang.
Ini kadang-kala merusak nilai-nilai sunnah daripada Rasul. Man tamassaka bi sunnati inda fasyaddi ummati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa, kata Nabi SAW, mempertahankan sunnah di saat inda fasyaddi ummati, rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Itu salah satu sunnah Nabi, poligami. Untuk apa? Untuk berdakwah. Kalau pejabat hanya di kantor, nggak usah poligami. Kepala perusahaan di kantor, nggak usah poligami. Yang cocok berpoligami saya. Yang kaki saya ini setiap saat, hari ini besok sudah terbang saya ke Batam. Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 di Batam. Tanggal 20 sampai 22, 24 di Medan. Berangkat terus kami suami istri. 13 tahun. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Kadang-kala satu hari 3 jadwal. Tadi malam di Cilenyi. Setelah pulang nanti dari Sumatera, keliling lagi. Berangkat ke Solo, berangkat ke Jawa Timur. Kembali lagi. Keliling Aceh, Sumatera. Dalam rangka Maulud Nabi. Pakai mobil biasa kami keliling Indonesia. Bertiga saja, saya, istri, anak. Nggak pakai pengawal, Ustaz. Pengawal apa? Siapa yang mau bunuh? Hah? Siapa yang mau bunuh? Pakai pengawal katanya. Ketemu di bandara dengan jemaah, Ustaz nggak ada pengawal. Justru kalau kita pakai pengawal, malaikat nggak akan kawal kita. Orang pakai pengawal itu karena ketakutan. Pejabat pakai pengawal, takut dirampok. Orang kaya pakai pengawal, takut dirampok. Saya berampok apa? Yang kawal saya ini adalah berlaksa-laksa malaikat. Orang kafir di Makassar, orang Toraja pernah tabrak mobil saya. Dan saya tabrak dia dengan motor. Begitu di rumah sakit dijahit 84 benang. Dari depan alis mata sampai belakang. Dia bersaksi, si kafir ini. Saya mabuk, saya tidak suka Ustadz ceramah, saya disuruh tabrak. Daerah Kristen, daerah Toraja, Palopo. Terus bagaimana kau? Saya lihat di mobil Ustadz bukan Ustadz sendiri. Waktu itu istri saya mau melahirkan, dia sudah pulang duluan naik pesawat. Saya di jalan sendirian. Dia tabrak. Masuk rumah sakit. Saya tanya Pak Kapolres, mana Pak Komandan? Oh sudah Ustadz, sudah aman, sudah ini, nggak apa-apa, sudah dijahit. Orangnya mabuk, bawa minuman. Memang disuruh untuk mencelakai saya, biasa. Apakah saya pergi lapor? Oh saya lapor ke sini, saya lapor ke itu, saya ke lapor. Enggak, jangan pakai lapor, cengeng itu. Masuk Islam sendiri, berdakwah sendiri, mati kau sendiri. Jangan pernah memperalat makhluk. Tanamkan kesetiaan itu, bergantung kepada Allah. Ini karena kita suka peralat-peralat makhluk, makanya apa? Sama Muslim kita diadu. Sama Muslim kita diadu. Kemarin-kemarin tuh, habis lempar-lemparan batu, lempar-lemparan api. Apa ujung-ujungnya? Makan sahur sama-sama. Sudah ada yang mati. Provokator yang senang. Mari kita rapatkan barisan ukhuwah Islamiyah dari segala denominasi mazhab. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Persis, FPI, Ansor, Banser, semua saudara rangkul. Ya tepuk tangan lah kalau begitu. Rangkul, jangan mau diadu domba. Musuh kita tidak ada. Musuh kita adalah nafsu kita sendiri. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi.